Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum belajar, seperti biasa kita akan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bapak ingin melihat dulu. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, oke, hadir semua. Hari ini, anak sekalian, kita akan belajar tentang materi tentang membayar zakat. Jadi diharapkan nanti anak-anak setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan apa itu pengertian zakat. Yang kedua, bisa menjelaskan perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal. Yang ketiga, anak-anak nanti juga bisa menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Yang keempat, anak-anak juga nanti bisa menemukan manfaat dari penerapan zakat dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Baru yang selanjutnya, yang kelima adalah anak-anak juga diharapkan nanti setelah pembelajaran ini adalah bisa mempraktekkan pelaksanaan zakat dengan benar. Oke ya, itu harapannya. Oke anak-anak sekalian, perhatikan gambar di depan, ya. Kira-kira ini gambar apa? Ya, siapa yang bisa memberikan komentar? Ya, Itu orang tua fakir, ya, miskin, pakai baju tertinggal, ya, kelaparan sehingga perutnya busuk, ya, pencurian. ya. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Nah, ini anak-anak sekalian, ya. Gambar yang ada di hadapan kita, gambar pertama adalah gambar orang-orang fakir. Tahu nggak apa itu fakir? Ada yang tahu fakir itu apa? Apa itu fakir? Nggak ada yang tahu ya. Fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi dia hidupnya hanya bisa mengharapkan dari keluarganya atau orang lain. Berikutnya orang miskin. Ya, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari, tapi dia mampu untuk bekerja. Perhatikan anak sekalian, ketika di masyarakat kita itu banyak orang yang fakir, banyak orang yang miskin, maka akibatnya akan banyak terjadi pencurian atau kejahatan. Yang kedua, ya, akibat dari miskin akan muncul anak-anak yang kelaparan. Berikutnya, akibat dari fakir dan miskin ini, pendidikan akan tertinggal, manusianya juga akan tertinggal. Oleh karena itu, anak sekalian, ya, kemiskinan itu kira-kira masalah nggak? Masalah nggak kemiskinan? Iya. Kenapa masalah itu? Kenapa kemiskinan itu masalah? Karena bisa mengakibatkan kelaparan, kejahatan, pencurian, dan menjadikan manusia itu bisa tertinggal. Oleh karena itu, karena kemiskinan itu adalah masalah, maka kita cari solusinya. Ya, kita cari solusinya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Ada yang tahu? Iya betul.
di hadapan kita ini ya. Nah, oke? Sebelum kita diskusi ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, supaya lebih mantap diskusinya, anak-anak nanti Bapak minta untuk melihat tayangan video ini. Coba diperhatikan ya. Tayangan video. Dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Ayo Membayar Zakat. Kompetensi dasar pengetahuan yang harus dicapai yaitu memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi hukum Islam. Dan kompetensi dasar keterampilan yang harus dicapai yaitu menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi hukum Islam. Pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa atau anak-anak pada bulan Ramadan. Beratnya sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter makanan pokok, atau bisa juga diganti dengan uang seharga makanan pokok. Waktunya yaitu mulai 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama yaitu orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Nisab zakatnya. Oke, anak sekalian ya. Nah, itulah video ya seputar tentang zakat ya. Oke, ini tadi sudah ditayangkan. Maka setelah ini Bapak minta kepada kalian anak-anak semua untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di awal tadi ya. Nah, nanti dalam diskusi anak-anak bisa mencari ya solusi ya, apakah benar zakat itu dapat mengatasi kemiskinan. Nanti didiskusikan. Berikutnya, apa itu zakat dan berapa macam zakat itu, bagaimana ketentuan zakat itu, apa saja jenis harta yang wajib dizakati, apa manfaat zakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan masyarakat. Nanti diskusikan di masing-masing kelompok. Sebelum diskusi ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau minta kepada
Oke ya, sudah selesai ya. Oke, selanjutnya silakan. Kelompok siapa yang pertama presentasi? Kelompok A? Iya. Ya, silakan kelompok A presentasi. Silakan ya. Nah, silakan dibacakan hasil diskusinya ya. Silakan hasil dibacakan diskusinya. Silakan. Nabila, diri, bacakan. Kelompok yang lain diperhatikan ya, dengarkan. Pengertian zakat. Berdiri nih, berdiri. Yang kuat suaranya ya. Pengertian zakat. Menurut bahasa zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Hukum membayar zakat adalah wajib. Zakat fitrah atau zakat diri adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter tiap orang. Waktu mulai 1 sampai akhir bulan Ramadan. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu orang Islam. 2, memiliki penghasilan yang cukup. 3, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. 4, zakat mal atau zakat harta yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama waktu harta menjadi milik seseorang dalam berjumlah tertentu. Syarat wajib zakat mal memiliki harta adalah orang Islam, memiliki harta telah balik dan berakal, tidak gila. Harta tersebut dari jenis-jenis harta wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut milik sendiri. Jenis harta yang dizakati: perhiasan emas dan perak yang disimpan, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari usaha perdagangan atau bekerja, hasil pertanian misalnya padi dan palawija, binatang ternak misalnya kambing, sapi, dan kerbau, barang temuan misalnya perhiasan uang tambang yang terbuat dari emas atau guci yang tertindih lainnya. Manfaat penerapan zakat dalam menanggulangi kemiskinan: dapat membantu kehidupan orang-orang miskin, menyenangkan hati orang-orang yang tidak mampu pada hari raya Idul Fitri, mengurangi pengharunan, berjalin kerjasama yang paling baik antara orang kaya dengan orang miskin, kejahatan berkurang jika banyak orang-orang kaya mau mengeluarkan zakatnya bagi orang-orang yang belum punya pekerjaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, berikutnya silakan kelompok B ya, kelompok 2. Yang kedua ya, silakan. Pengertian zakat. Menurut bahasa zakat Agak kuat bermakna sedikit suaranya naik. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2, kg beras atau 3, liter tiap orang. Waktunya mulai 1 sampai akhir bulan Ramadan. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu orang Islam, memiliki penghasilan yang cukup, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang memiliki apabila telah mencapai nisab. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Manfaat penerapan zakat mal dalam menanggulangi kemiskinan: dampak meringankan beban orang miskin, membantu ekonomi orang-orang yang tidak mampu, mengurangi kejahatan karena masyarakat yang menganggur terbantu ekonominya, terjalin hubungan yang baik antara orang yang mampu menzakati dengan orang-orang yang kurang mampu penerima zakat. Oke, tepuk tangan. Oke, setelah anak-anak diskusi, tentunya anak-anak sudah semakin paham ya, apa itu zakat, apa itu zakat fitrah, apa itu zakat mal, apa saja harta yang wajib dizakatin. Ya, sudah paham ya? Oke, berikutnya anak semua nanti Bapak minta untuk melihat video ya tentang bagaimana praktek berzakat ya. Nanti diharapkan nanti anak-anak juga bisa mempraktekkan tata cara bagaimana pembayaran zakat itu.
dan zakat mal. 3. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok. Manfaat penerapan zakat dalam menanggulangi kemiskinan. 1. Dapat meringankan beban orang miskin. 2. Membantu ekonomi orang-orang yang tidak mampu. 3. Mengurangi kejahatan karena masyarakat yang menganggur atau orang miskin terbantu ekonominya. 4. Terjalin hubungan yang baik antara orang yang mampu muzaki dan orang-orang yang kurang mampu penerima zakat. Iya, mantap sekali. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebenarnya manfaat zakat itu sangat luas sekali ya, terutama untuk membantu orang-orang miskin. Dengan adanya praktek zakat, pelaksanaan zakat dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan sangat membantu orang-orang yang miskin ya. Nah, bayangkan saja ketika penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketika ada orang yang berzakat, maka itu akan membantunya sehingga keluarganya, kehidupannya bisa berjalan dengan normal. Oke, anak sekalian, kesimpulan ya, harapan kita, ayo kita berzakat, karena sesungguhnya zakat itu akan menjadikan harta kita berkah, menjadikan kita menjadi orang yang sehat, dan akan menjadikan hati kita menjadi hati yang tenang. Semoga bermanfaat ya. Jadi harapannya ke depan anak-anak dan kita semua ketika menjadi orang yang sudah mampu, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berkecukupan, keluarkanlah zakatnya. Karena zakat itu akan membantu orang-orang miskin, akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Berapa manfaat orang yang akan menerima zakat jika kita memberikan atau mengeluarkan zakat dari harta kita. Oke anak-anak sekalian, berikutnya Bapak minta nanti yang untuk mengerjakan RKPD ya, lembar jawaban tadi atau tugas sudah membagikan RKPD-nya, nanti silahkan dikerjakan. Nanti minggu depan akan dikumpulkan dan akan